Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Junaidi, guru agama Islam di SMP Negeri 3 Muncar, dan saat ini saya sebagai mahasiswa DPG Darjat WIN-AS Jember kategori 1 batch 2. Saat ini Sabtu 25 Januari 2025, saya akan praktek pembelajaran untuk kinerja pada siswa kelas 9 materi bersyukur dengan akikah, peduli sesama dengan berkorban. Selamat menyaksikan. Bersyukur kepada Anda sudah mulai ya. Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Iya, Mas. tapi tidak pada komen Pak. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Bapak kelas memimpin para. Silakan berdoa mulai. Selesai. Beri salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, sebelum Bapak mulai pelajaran, Bapak akan mengabsensi kehadiran kalian. Agni, Alia Bilqis, Amelia, Dela Lutfiana, Dia Ayu, Dia Sapitri, Elviano, Emeraldi, Fatimatus, Kristi, Francisca, Anisha, Yolanda Mayanti, Kesha Kika, Eza Nista, Kimberly, Lutfia, Mita, Oktania, Aiko, Rafa, Najwa, Aramuskita, Evasha, Gasti, Selvalina, Pinza, Bulan, Yudhistira. Oke, yang tidak masuk satu ya, Francisca ya. Silakan, semoga urusannya lancar, kalau misal sakit juga segera disembuhkan. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Setelah untuk pelajaran kali ini kita akan belajar tentang akikah dan Kurban. yang di benak kalian. Sebelum Bapak mulai pelajaran, apa sih akikah itu? Ya, namanya Ti. Penyembelihan hewan karena bersyukur Ya, bersyukur atas kelahiran bayi. Itu untuk akikah. Untuk yang kurban, siapa yang bisa menjawab? Lagi? Ya, Pak. Oh iya, Rafa. Bagaimana? Penyembelihan hewan di Idul Adha. Penyembelihan hewan di hari Idul Adha atau hari raya kurban. Jadi itu adalah kontan umum ya.
tujuan kita hari ini yang pertama, peserta didik mampu memahami ketentuan yang baik antara tentang penyembelihan hewan akikah dan kurban secara syariat. Yang kedua, tahu membedakan penyembelihan yang baik dan tidak sesuai dengan syariat. Kemudian nanti kalian di akhir bisa menampilkan video atau poster tentang akikah dan yang kita tahu akikah dan kurban ini adalah dua hal yang beda tapi sama. Apa artinya? Sama-sama menyembelih tapi beda. Beda apanya? Beda pelaksanaannya dan beda waktunya. Untuk lebih jelasnya Bapak akan menampilkan video, bisa disimak di depan. Setelah kalian lihat tayangan tersebut, sudah terpikirkan apakah yang dimaksud dengan akikah dan kurban. Supaya kalian lebih jelas, silakan kalian buat kelompok diskusi, kemudian diskusikan ya, kemudian nanti setelah diskusi selesai bisa disampaikan di depan. Silakan mencari kelompoknya sendiri dan diskusi.
rasa kebersihan. Saya sendiri harus Baiklah anak-anakku, setelah Bapak lihat ternyata hasilnya sudah bagus, silakan untuk kelompok pertama presentasikan hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok pertama bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi di sini berdirinya kita di sini mau mempresentasikan tentang hasil kerja kita, yaitu mengenai perbedaan akikoh dan kurban. Jadi sebelum itu izinkan kelompok kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Firsi Cantika. Perkenalkan, nama saya Ibu Dewi. Perkenalkan, nama saya Izzalis Anastasia. Perkenalkan, nama saya Ayu Budidaya. Perkenalkan, nama saya Nadia Rusman. Jadi langsung saja, apa sih kira-kira perbedaan akikoh dan kurban? Jadi pertama-tama misalkan lihat di layar juga tujuan ibadah akikoh dan kurban ini adalah yang pertama, antara kurban dan akikoh adalah mengenai untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengikuti teladan Nabi Ibrahim yang siap mengorbankan putranya Nabi Ismail. Sedangkan tujuan utama dari akikoh adalah untuk menyambut kelahiran seseorang anak dengan mengorbankan hewan yang diberi nama sesuai dengan anak yang dilahirkan. Akikoh dinilai sebagai bentuk syukur kepada Allah atas karunia kelahiran anak. Jadi di sini sudah paham? Oke, selanjutnya jenis hewan yang akan dikurbankan akan dibacakan oleh dia. Jadi, jenis hewan yang dikurbankan dalam kurban, hewan yang disembelih bisa berupa sapi, kambing, atau domba. Namun, sebagian besar umat muslim lebih memilih sapi sebagai hewan kurban karena memiliki nilai yang lebih tinggi. Sedangkan dalam akikoh, hewan yang dikurbankan biasanya berupa kambing atau domba. Beberapa juga memilih sapi jika ia memiliki kemampuan finansial yang lebih baik. Selanjutnya kewajiban dan sunnah akan dibacakan oleh Gezalis. Kurban merupakan salah satu ibadah yang termasuk dalam kewajiban bagi umat muslim yang mampu melakukannya. Setiap muslim yang memenuhi syarat finansial dianjurkan untuk melaksanakan kurban setidaknya sekali seumur hidup. Sementara itu, akikah adalah ibadah yang termasuk dalam sunnah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan meskipun tidak diwajibkan. Akikah merupakan ibadah yang dianjurkan. Dan selanjutnya makna dan simbolisme akan dibacakan oleh Kimberly. Kurban memiliki makna yang lebih mendalam dalam konteks pengorbanan dan mengabadikan kepada Allah. Ini mengingatkan umat Islam akan ketaatan Nabi Ibrahim dan kepatuhan
hal yang membedakan kurban dan akikah. Nah, di sini ada yang belum paham? Udah. Oke. Pertanyaan. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ada. Silakan. Saya Melihat Zaira ingin bertanya, apa saja alat yang digunakan untuk menyembelih hewan? Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Amelia Zaira. Jawabannya adalah pisau tajam dan tali pengikat. Kalau sudah puas, Sudah. itulah tadi presentasi dari kelompok kita mengenai perbedaan akikah dan kurban. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Silakan untuk kelompok selanjutnya bisa presentasikan hasil diskusinya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang perbedaan akikah dan kurban. Sebelum lanjut ke materi, kita perkenalkan nama kelompok dulu. Perkenalkan, nama saya Sudah Utasya Dewi dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Kesha Pada Aziza. Perkenalkan, nama saya Amelia Zaira. Perkenalkan, nama saya Jensa Fitri. Perkenalkan, nama saya Arya Burgis. Perkenalkan, nama saya Dewi Luciana. Baik teman-teman, jadi di sini ada akikah dan kurban. Untuk pengertian akikah akan dibacakan oleh Amelia Zaira. Akikah. Kata akikah secara bahasa berarti memenuhi atau melumbangi. Secara istilah berarti kegiatan yang dilakukan dengan penyembelihan kambing sebagai bentuk rasa syukur atas karunia berupa anak. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kesha. Sebagian orang masih berpendapat bahwa akikah berhukum sunnah muakkad sama dianjurkan tapi tidak wajib. Dan untuk pengajian kurban akan dibacakan oleh Dian. Kata kurban berasal dari bahasa Arab yang berarti mendekat. Secara istilah, kurban adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjelaskan dunianya dan disimbolkan dengan menyembelih hewan kurban. Dan selanjutnya akan dibaca oleh Arya Burgis. Melaksanakan ibadah kurban bersifat sunnah muakkadah atau dianjurkan dengan anjuran yang kuat bagi orang yang mampu melaksanakannya. Jadi hewan apa aja sih yang digunakan, yang disembelih pada waktu kurban, yaitu hewan untuk kurban seperti unta, sapi, kerbau atau kambing, domba,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan menjelaskan perbedaan kurban dan harga. Sebelumnya kami izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Ibrahim Putra. Saya Merdeka. Saya langsung kita masuk ke materinya. Untuk pengertian kurban akan dijelaskan oleh teman saya Andi. Kurban adalah sunnah yang dilakukan umat Islam dengan menyembelih hewan ternak sebagai bentuk persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua itu akan dijelaskan oleh teman saya Akikah hewan yang disembelih untuk sang bayi pada saat rahim bayi tersebut dipotong. dan untuk hewannya disembelih dalam kurban dan akikah akan dijelaskan oleh Anda. Untuk hewan kurban yaitu seperti unta, sapi atau kerbau, kambing atau domba. Dan untuk hewan akikah adalah kambing atau domba. Dan waktu yang dilaksanakan dalam kurban adalah tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari berikutnya, yaitu 11 sampai 13 Zulhijjah yang disebut hari Rasi. Untuk waktu penyembelihan hewan akikah dianjurkan pada hari ke-7, 14 sampai 20 atau hari kapan saja saat keluarga merasa sudah siap atau mampu. Baik, itu tadi perbedaan hewan kurban dan akikah. Bila ada pertanyaan, silakan. Ada Saya Tia dari kelompok 1. Bagaimana cara menyembelih yang benar? Baik, untuk penyembelihan hewan yang benar akan dijelaskan oleh teman saya. jawabannya 1. Pastikan pisau tajam. 2. Robohkan hewan kurban. 3. Membaca bismillah. 4. Memotong bagian leher hewan kurban. 5. Kemudian setelah pemotongan. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Silakan untuk kelompok selanjutnya kita presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya ingin memaparkan hasil kerja kami mengenai apa itu kurban dan apa itu akikah. Yang pertama adalah what do you mean kurban? Menurutmu kurban itu apa? Menurut Oke, ayo kakak Tias dijelaskan. Kurban adalah ibadah penyembelihan hewan ternak yang dilakukan umat Islam sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah pengabdian kurban. Selanjutnya adalah akikah. Akikah adalah kegiatan penyembelihan hewan ternak sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran anak. Akikah juga bisa diartikan sebagai pemotongan atau pensyukuran atas anak yang baru lahir. Ternyata akikah dan kurban itu ada manfaatnya. Pertama, saya dulu Manfaat kurban: 1. Mendapatkan keberkahan. 2. Menghapus dosa. 3. Ungkapan rasa syukur. akikah, tujuan akikah ada akan dijelaskan oleh Nabi. Tujuan dari akikah adalah untuk pembesaran keluarga muslim dalam beribadah sejak dini. Manfaat akikah adalah memberikan rasa syukur, menjalankan sunnah Rasulullah, menghilangkan Quran dan tauhid.
Tepuk tangan untuk kelompok. Silakan untuk kelompok selanjutnya presentasikan hasil diskusinya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang perbedaan antara akikoh dan kurban. Tapi sebelum itu, mari kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Revasya, Saya Zalfa, saya Najwa, saya Fatim, saya Nina, Saya Nia. saya Najwa. akikoh dan kurban adalah dua bentuk ibadah yang melibatkan penyembelihan hewan. Namun, keduanya memiliki tujuan, waktu pelaksanaan, dan aturan yang berbeda. Tujuan dari akikoh akan dijelaskan oleh Selva. Tujuan akikoh adalah ibadah sunnah yang dilakukan sebagai bentuk syukur atas kelahiran seorang anak. Dan tujuan dari kurban akan dijelaskan oleh Najwa. Tujuan kurban adalah ibadah yang dilakukan sebagai bentuk pengorbanan dan ketaatan kepada Allah. Biasanya dilakukan dalam rangka merayakan hari raya Idul Adha. Waktu pelaksanaan akikoh dilakukan pada hari itu setelah kelahiran anak. Jika tidak dapat dilakukan pada hari itu, bisa dilaksanakan pada hari ke-14, 21, atau kapan saja setelahnya selama belum mencapai usia balik. Dan waktu pelaksanaan kurban dilakukan pada hari-hari tasyrik, yaitu 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Ketentuan hewan yang disembelih untuk akikoh akan dijelaskan oleh Fatim. Hewan yang disembelih untuk anak laki-laki disembelih 2 ekor kambing atau domba. Sedangkan untuk anak perempuan 1 ekor kambing atau domba. Ketentuan hewan yang disembelih untuk kurban akan dijelaskan oleh Mita. Hewan yang disembelih untuk kurban bisa berupa kambing, sapi, atau unta. Jika menggunakan kambing atau domba, 1 ekor untuk 1 orang, sedangkan untuk sapi atau unta bisa mewakili 7 orang. Hukum akikoh dan hukum kurban akan dijelaskan oleh Nia dan Najwa. Hukum akikoh adalah sunnah muakkadah atau sangat dianjurkan, tetapi tidak wajib. Sedangkan hukum kurban adalah ibadah sunnah muakkadah bagi yang mampu, itu tidak wajib. Mungkin ada yang ditanyakan dari materi tersebut. Saya. Bagaimana jika menyembelih hewan kurban hasil kecelakaan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari yang tadi. Menyembelih hewan hasil kecelakaan hukumnya diperbolehkan jika 1. Hewan masih hidup, 2. Dapat disembelih dengan cara yang benar menurut syariat Islam. 3. Kecelakaan tidak disengaja. Namun, jika hewan sudah mati atau kecelakaan disengaja, maka hukumnya haram. Baik, itu saja presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
anak-anak, terima kasih. Ternyata hasil presentasinya bagus-bagus dan tidak mengira bahwa hasil posternya kalian itu sangat baik ya. Bahkan saya sendiri pun belum bisa mengisi poster sebagus itu. Dan juga kalian pemahamannya sudah baik. Supaya lebih paham lagi, Bapak akan memberikan suatu kuis ya. Silakan bisa dibuka. Untuk perwakilan ke depan, saudara Rafa bisa besar. Ditarik itu ditarik. Oh, waktunya ya. Wajar karena ini adalah media digital yang mana untuk membuat kita lebih menarik dalam belajar. Silakan anak-anakku bisa buka kuis yang sudah di HP kalian masing-masing ya. Untuk yang menunjukkan perwakilan Fatih. Lihat saja sudah bisa dibuka semua ya? Bisa langsung dimulai ya. Nah, ini potong ya. Pokoknya ngantuk. Oke, ke tas. Ya. Nah. Kamu boleh nyemplung. Nah. Ya. Nah. Yang satu ya. Kita sebelum pembelajaran kita ini ya, kesimpulannya bahwa Akikoh dan Kurban merupakan berita Allah yang mana itu harus kita laksanakan. Yang sudah kalian presentasikan bahwa hukumnya sendiri adalah sunnah muakkad, sunnah tapi sangat dianjurkan. Bukan hanya berkaitan dengan ibadah, tapi juga ada nilai sosial. Apa itu nilai sosialnya? Yaitu kita diharuskan saling berbagi. Kalau tadi yang kurban itu dibagi dalam keadaan mentah, ya. Tapi kalau Akikoh dalam keadaan mentah. Jadi kita ada dua nilai di sini, yaitu nilai ibadah dan nilai sosial. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Menyenangkan. Apa
saya ingin satu anak ke depan memberikan refleksi apa yang sudah kalian dapat dari pembelajaran hari ini. Silakan untuk Nuryanti. Silakan refleksi apa yang sudah kamu dapatkan di materi kali ini. Saya menjadi tahu perbedaan akibat dan korban dan cara pembeliannya. Terima kasih, refleksinya bisa duduk kembali. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Sebelumnya Bapak minta maaf jika ada salah kata dan ucap. Bisa dipimpin doa di kelas. Persiapan. Doa mulai. Selesai. Beri salam pada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.